Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Rintasari Burtarigan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan cerita pendek. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat cerpen itu. Ya, kita akan bahas bersama. Dengarkan penjelasan Ibu berikut. Semangat! Menulis cerpen. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu merumuskan kerangka cerita pendek sesuai dengan struktur dan kebahasaan cerita pendek. Siswa mampu membuat cerita pendek dari kerangka yang telah dibuat berdasarkan pengalaman sendiri dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan cerita pendek. Kita lihat terlebih dahulu penulis cerita yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Terelie, yang kedua Andrea Hirata, ada Pidi Baik, Dewi Lestari, dan Raditya Dika, dan masih banyak yang lain. Mungkin ada beberapa karya-karya penulis cerita ini yang kalian tahu. Ini adalah contoh dari cerita pendek. Silahkan kalian baca. Sudah tersedia beberapa struktur dari cerita pendek tersebut. Nah, setelah kalian simak contoh dari sebuah cerita pendek yang telah ditampilkan barusan, sekarang kita lihat cara menyusun kerangka cerita. Karena sebuah cerita bisa diciptakan berdasarkan sebuah kerangka. Yang pertama, kita membuat rangkaian peristiwa sesuai dengan struktur cerpen. Rangkaian peristiwa itu dimulai dari pengenalan tokoh, latar dan situasi, munculnya masalah, masalah mulai merumit atau membesar, puncak masalah, dan penyelesaian masalah, sehingga ceritanya berakhir. Kita lihat cara menulis cerpen. Yang pertama, kita lakukan dulu observasi. Ini adalah cara mengamati objek-objek penting sehari-hari dalam memilih salah satu untuk menjadi tokoh utama dalam cerita kita. Apakah itu orangnya atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Yang kedua, menentukan judul dan tema pada cerpen. Pada tahap ini, kita akan menentukan tema apa yang akan kita angkat dalam cerita kita, kemudian kita buat judul. Setelah itu, kita akan menentukan latar belakang cerpen. Apakah latar belakangnya kita ambil dari kehidupan penulis atau kehidupan diri kita sendiri atau kehidupan orang lain. Yang berikutnya, menentukan para tokoh, siapa yang akan berperan di dalam cerita kita. Berikutnya, kita akan menentukan alurnya. Alur ini adalah rangkaian peristiwa yang akan kita gambarkan di dalam cerita yang akan kita buat. Tugas kalian
Buatlah sebuah cerpen berdasarkan pengalaman kamu yang menarik sesuai dengan kerangka cerpen yang telah kamu buat. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah dalam membuat sebuah cerpen kita harus menentukan terlebih dahulu kerangkanya. Setelah itu baru kita kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Minggu depan kita akan membahas tentang materi yang baru, yaitu teks tanggapan. Untuk itu buat persiapan kalian, tetap semangat.